Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan majelis kita, majelis yang membahas tentang fadail, tentang keutamaan dari amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan mengetahui fadail, dengan mengetahui keutamaan dari amalan-amalan yang kita kerjakan atau perbuatan-perbuatan amalan soleh yang kita laksanakan, maka itu akan membuat kita istiqomah, membuat kita bersemangat, membuat kita tamak, dan membuat kita melaksanakan suatu ketaatan dengan tidak sekedar melaksanakannya sebagai satu rutinitas yang tidak memiliki efek pada jiwa kita, tetapi kita melakukan amalan dengan menghadirkan keutamaan-keutamaan tersebut, dengan menghadirkan keutamaan-keutamaan tersebut, sehingga itu mendorong dan membuat kita ingin bersegera, dan penghalang-penghalang yang ada tidak menghalangi kita untuk kemudian melakukan ketaatan tersebut, karena kita mengetahui bahwasanya ketaatan tersebut memiliki keutamaan, di baliknya ada keutamaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar untuk menunda amalannya beberapa detik, untuk menghabiskan satu atau setengah dari kurma yang ada di tangannya, itu dia tinggalkan demi untuk segera meraih keutamaan yang ada di depannya, yaitu keutamaan berjihad. Ketika dia berada di medan jihad dan dia sementara memakan kurma, kemudian dia melemparkan kurma tersebut dan mengatakan, terlalu lama kalau saya harus menunggu menghabiskan kurma ini untuk mendapatkan keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah para sahabat dalam beramal, mereka luar biasa berlomba, sebagaimana mungkin para pengejar dunia, pada orang-orang yang begitu cinta dan tamak terhadap dunia, berlomba untuk meraih dunia. Adapun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat nampak bagi mereka bahwasanya mereka betul-betul berlomba untuk meraih keutamaan fadail dari setiap amalan-amalan soleh yang mereka kerjakan. Pada malam hari ini atau dua pertemuan yang lalu, kita menyelesaikan tentang fadail wudu, keutamaan orang yang senantiasa menjaga wudunya. Pada malam hari ini kita akan sebutkan satu fadail berdasarkan bab yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Fadailil A'mal, adalah fadailul adzan wal muadzin, keutamaan azan dan muadzin. Tetapi semuanya perlu mengetahui, tidak hanya seorang muadzin, tetapi siapapun perlu mengetahui keutamaan yang ada di baliknya. Adzan atau menjadi seorang muadzin adalah satu di antara amalan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa bagi seseorang yang melakoni amalan yang disebut dengan adzan. Bahkan para ulama kita berbeda pendapat, berdebat atau berbeda pendapat mana yang lebih utama, menjadi seorang muadzin atau menjadi seorang imam. Dan tidak sedikit dari para ulama yang menguatkan bahwasanya seorang muadzin atau menjadi muadzin, amalan azan lebih afdal daripada imam. Di antaranya Syekh Mu'asir, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika ditanya, beliau menguatkan muadzin menjadi muadzin lebih afdal, karena dalil-dalil yang menyebutkan keutamanya banyak.
hadis-hadis banyak menyebutkan keutamaannya, begitupun ayat ada yang menunjukkan akan keutamaan muadzin. Dan itu akan kita sebutkan poin-poinnya, keutamaan seorang muadzin. Dan adapun keutamaan imam hanya beberapa atau sedikit daripada keutamaan atau hadis yang menyebutkan tentang keutamaan muadzin. Ya, di antaranya bahkan dalil yang menunjukkan sepertinya muadzin lebih afdal adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhaminun. Ya, seorang imam itu dia penjamin, ya, dia penjamin kualitas ya salat berjamaah. Wal muadzin mu'tamanun, dan seorang muadzin adalah seorang yang dipercayai untuk menjaga waktu salat. Ya, maka kata para ulama kita, ya, amanah lebih tinggi dari sekadar jaminan. Lebih tinggi menjalankan amanah dari sekedar menjadi seorang jaminan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, Allahumma arsyid lil a'immah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada para imam, waqfir lil muadzinin, dan ya ampunilah para muadzin. Jadi dari sisi ini juga kata para ulama kita, al-maghfirah, ampunan lebih tinggi daripada sekedar petunjuk atau irsyad. Nah, dan ya adapun yang memandang bahwasanya imam yaitu lebih afdal daripada muadzin adalah karena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin, orang-orang terbaik dari umat ini, itu memilih menjadi imam daripada muadzin. Tetapi itu pun dibantah oleh sebagian ulama yang mengatakan muadzin lebih afdal karena ya mengapa Nabi dan para khulafaur rasyidin memilih menjadi imam daripada muadzin? Karena muadzin lebih berat amanahnya, ya, karena dia harus tepat dan menjaga waktu, ya, dia harus standby, memperhatikan waktu, dan itu penting. Dan memang amanah menjadi muadzin adalah satu amanah yang sangat penting, apatah lagi berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maghrib, ya, dia harus menjaga ya azan pada waktunya, karena mungkin ada orang yang berpuasa, ya, kalau dia azan sebelum masuk waktu, dia bisa merusak ibadah orang yang lainnya. Begitupun subuh, kalau dia azan nanti sudah imsak baru dia azan, maka bisa merusak puasa orang yang berpuasa. Dia masih makan menunggu azan, belum azan ternyata muazzinnya terlambat, atau terlalu cepat azan, masih bisa seorang yang bangun ya agak terlambat masih bisa makan, masih mau makan, azan terlalu cepat belum pada waktunya, dia menghentikan sahurnya padahal masih boleh untuk dia bersahur. Maka muadzin mu'taman, ya, amanahnya besar. Maka Umar bin Khattab secara langsung menyebutkan, sekiranya bukan karena amanah umat yang berat, maka kata beliau, la akum minal muadzinin. Kiranya bukan karena amanah umat yang begitu berat, yang susah untuk dipadukan dengan menjadi seorang muadzin juga, maka aku akan menjadi seorang muadzin, kata Umar bin Khattab. Oleh karena itu kita akan sebutkan beberapa poin yang menunjukkan pentingnya azan dan kedudukannya. Yang tentunya azan ini adalah syiarul Islam yang sangat nampak dan harus diperdengarkan, ya, karena dia adalah syiar i'lan lidukhuli waqti shalah, ya, i'lan penyampaian bahwasanya telah masuk waktu salat. Dan di awal Islam, di awal-awal pensyariatan salat, ya, Rasulullah mencari cara, ya, bagaimana untuk bisa kemudian ada cara untuk bisa memanggil orang untuk salat. Iya, maka beliau berpikir untuk memakai apa? Iya, lonceng kalau tidak salah. Tetapi itu menyerupai agama lain. Maka beliau meninggalkan, yang akhirnya ada seorang sahabat yang bermimpi dan melaporkan mimpinya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW membenarkan itu, dan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dengan
bunyi azan yang dilihat atau didengarkan oleh sahabat tersebut dalam mimpinya. Dan ketika Bilal mengumandangkan azan, Umar pun mendengarkan, dan akhirnya beliau pun mendatangi Rasulullah dan mengatakan, saya juga telah mendengarkan atau melihat dalam mimpiku lafaz-lafaz azan tersebut. Dan Umar bin Khattab memang, kata Rasulullah SAW, "Lau anna fi ummati al-muhaddathun," atau kama qala, sekiranya di umatku ini ada orang-orang yang bisa menerima wahyu, lakana Umar. Ya, maka itu adalah kemungkinannya adalah Umar. Ya, karena beliau beberapa mimpinya selalu bertepatan dengan kebenaran yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk beliau adalah salah satu sahabat yang bermimpi mendengarkan lafaz-lafaz azan tersebut. Keutamaan azan yang pertama berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ya'lamu an-nas ma fi an-nida' was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi." Kata Rasulullah SAW, sekiranya manusia atau umat Islam secara khusus mengetahui keutamaan apa yang terkandung pada azan, keutamaan yang didapatkan oleh orang yang azan dan orang yang mendapatkan sab pertama, kemudian dia tidak bisa mendapatkan hal tersebut kecuali harus diundi, lastahamu alaihi, maka mereka akan mengundi dulu. Mereka akan mengundi dulu untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Maka ini menunjukkan keutamaan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada azan. Sekiranya kita melihat, memahami, mengetahui bagaimana atau diperlihatkan nilai dari azan tersebut, maka manusia akan berlomba untuk mengumandangkan azan, atau bahkan akan diundi, sekalipun mereka akan ikut untuk diundi. Meskipun peluangnya untuk terpilih 0,00%, maka mereka akan tetap hidup dan mereka akan tetap ikut, ya, demi untuk bisa mendapatkan peluang menjadi seorang muadzin. Maka ini menunjukkan keutamaannya. Dan begitupun untuk mendapatkan sab pertama. Untuk mendapatkan sab pertama, sekiranya manusia mengetahui bagaimana nilai perbandingan antara sab pertama dengan sab kedua, begitupun sab-sab berikutnya, maka ya mereka akan saling mengundi, ya, untuk bisa mendapatkan sab pertama tersebut. Ya, sebagaimana para sahabat dahulu, musabaqah, perlombaan mereka untuk bisa mendapatkan sab paling depan luar biasa. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut untuk tambahan faedah, "Lau ya'lamun nas ma fit tahjir lastabaqu ilaih." Sekiranya manusia mengetahui keutamaan yang terkandung, ya, at-tahjir, kata para ulama kita yang mensyarah hadis tersebut, tahjir artinya berjalan di bawah teriknya matahari, yaitu khususnya pada waktu zuhur. Dan secara umum adalah at-tahjir adalah bersegera untuk mendatangi masjid untuk melaksanakan salat. Ya, sekiranya manusia mengetahui keutamaan yang didapatkan oleh orang yang bersegera ke masjid pada waktu salat, ya, lastabaqu ilaihi, maka mereka akan berlomba. Mereka akan selalu berusaha untuk siapa yang paling tercepat. Ya, siapa yang paling tercepat datang di masjid. Kemudian Rasulullah SAW menutup dengan, "Lau ya'lamun nasu ma fil atamah was subhi la atauhuma walau habwa." Dan terakhir beliau dari lanjutan hadis tersebut, Rasul bersabda, sekiranya manusia mengetahui keutamaan yang terkandung pada salat Isya dan salat subuh, maka mereka akan memaksakan diri untuk bisa hadir melaksanakan salat subuh dan salat Isya secara berjamaah tersebut, meskipun dengan kondisi merangkak. Karena salat Isya memiliki secara berjamaah, secara khusus memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan diantara salat atau salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Maka ketika kita bisa
menjadi orang yang tetap istiqomah menjaga salat berjamaah kita Isya dan subuh terutama, maka itu kita telah menghilangkan ciri-ciri kemunafikan pada diri kita. Dan salat Isya secara khusus, kata Nabi SAW, man shalla al-Isya fi jama'atin aw kama qala fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka dia mendapatkan pahala qiyamul lail setengah malam. Maka dia mendapatkan pahala seperti qiyamul lail setengah malam. Wa man shalla as-subh fi jama'atin fa ka'annama qama al-lail kullaha. Dan dan siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia seakan-akan salat lail semalam suntuk, mendapatkan pahala seperti qiyamul lail secara semalam suntuk. Subhanallah. Maka tidak tanggung ketika sekiranya manusia memahami dan diperlihatkan tentang pahala dari salat Isya dan salat subuh, maka mereka akan memaksakan diri untuk hadir berjamaah meskipun dalam kondisi merangkak. Wa inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan salat subuh itu adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat siang dan malam. Semuanya berganti pada waktu subuh dan mereka semua menyaksikan seorang orang yang salat subuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Qur'anal fajri, sesungguhnya Quran yang dimaksud adalah salat subuh, karena masyhuda, adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat petugas siang dan petugas malam. Maka itu menunjukkan keutamaannya. Maka perlu untuk dijaga hal tersebut. Keutamaan yang kedua adalah al-muadzinun atwalun nasi atwalu an-nasi a'naqan yaumil qiyamah. Orang-orang yang menggeluti atau bertugas sebagai seorang muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Ada beberapa penjelasan dari ulama kita tentang hal tersebut. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Muawiyah bin Abi Sufyan, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul atwalun nasi yaumal qiyamati al-muadzinun. Manusia yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat adalah para muadzin. Dan ini keutamaan. Kalau di dunia mungkin hal yang kurang baik. Kalau ada orang yang terlalu panjang lehernya atau kurang normal, itu dianggap bukan sebuah keutamaan. Tapi di akhirat berbeda kondisinya, dan itu merupakan satu kelebihan dan keistimewaan. Ikhtalafu fi ma'nahu. Para ulama kita berbeda memberikan penafsiran tentang hal tersebut. Faqil, maka diantaranya ada yang mengatakan aktsarun nasi tasyawufan ila rahmatillahi ta'ala. Dia adalah orang yang paling tinggi lehernya, maksudnya dia yang paling melihat, paling jelas, ia memandang kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan. Waqil ma'nahu, dan ada juga yang mengatakan, yaitu An-Nadhr ibn Syamil, idza aljama an-nasul araqu yaumal qiyamah talat a'naquhum. Para muadzin ketika nanti pada peristiwa hari kiamat, orang-orang pada tenggelam, pada terendam oleh keringat-keringatnya, maka para muadzin dimuliakan dengan ditinggikan dan dipanjangkan lehernya. Li'alla yanaluhum dzalikal karb, agar mereka tidak merasakan kesulitan dengan kondisi tersebut. Wakil, dan dikatakan juga maknanya adalah annahum sadatun wa ru'asa, dan juga maknanya adalah mereka adalah pemimpin-pemimpin, mereka adalah para pemimpin, para pembesar, orang-orang yang dikedepankan. Sebagaimana kebiasaan dalam istilah orang-orang Arab,
orang-orang Arab, ya orang-orang yang pemimpin, ya biasa diistilahkan dengan ya orang-orang yang panjang lehernya. Dan kadang itu ya ada dalam istilah-istilah kita. Kalau hal yang buruk misalnya panjang tangan. Panjang tangan ya bukan berarti panjang tangannya, tapi ya suka mengambil ya barang-barang orang. Ini untuk hal-hal yang negatif. Dan ada juga ya istilah-istilah yang lainnya yang maksudnya adalah kinayah. Ala kulli hal, ini adalah satu keutamaan yang khusus diberikan kepada orang-orang yang menghabiskan waktunya memanggil orang-orang untuk mendatangi salat. Dan keutamaan yang berikutnya adalah dia adalah orang-orang yang telah termasuk orang-orang yang paling bagus ucapannya, telah melantunkan ucapan-ucapan yang terbaik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah manusia yang paling baik, yang lebih baik ucapannya melebihi ucapan orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah mengatakan tentang ayat tersebut, nazalat fil muadzinin. Ayat ini diturunkan untuk orang-orang para muadzin. Meskipun ya maknanya berlaku umum, siapapun yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya adalah orang-orang yang mengucapkan sebaik-baik perkataan. Tetapi para muadzin adalah orang-orang yang paling terdepan dalam hal ini, paling terdepan dalam makna ayat ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shaliha. Ini siapakah orang yang paling baik ucapannya melebihi ucapan lantunan azan yang dikumandangkan oleh para muadzin. Kemudian keutamaan yang berikutnya, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain, bahwasanya syaitan yafirru minal azan. Syaitan itu menjauh, lari ketika azan dikumandangkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya lis-shalah atau idza nudiya bis-shalah adbara syaitan. Kalau sudah dikumandangkan azan, panggilan untuk salat, maka syaitan akan berlari. Nah, syaitanu adbar. Adbar syaitan walahu durat, dan disebutkan dia lari sambil terkentut-kentut. Nah, fa idza qudiya aqbal, kalau selesai azan kembali lagi. Kalau azan sudah selesai, syaitan kembali lagi mendekati orang-orang yang ingin melaksanakan salat. Fa idza thuwiba biha adbar, tetapi kalau diiqamat lagi, maka syaitan lari lagi. Nah, sejauh suara iqamat tersebut. Makanya iqamat juga dianjurkan untuk dikeraskan. Sebagaimana azan, kalau perlu tetap pakai mic. Bahkan di zaman Rasulullah, muadzin tetap mengumandangkan iqamat sekeras mungkin juga, seperti dengan kerasnya azan. Karena itu termasuk di antara hikmahnya adalah agar syaitan menjauh. Fa idza qudiya aqbal, tetapi kalau selesai iqamat mendekat lagi, kembali lagi, hatta yakhtira bainal insani wa qalbi. Kemudian datang lagi kembali untuk mengganggu manusia, menghilangkan konsentrasi, kekhusyuan orang-orang yang salat, agar memisahkan, mengganggu antara dia dengan kekhusyuannya, dengan hatinya. Hatta la yadri athalathan shalla am arba'an, sehingga ada orang yang terpedaya, sehingga dia salat tidak tahu lagi berapa rakaat sudah ini. Nah, salat sunnah sudah berapa rakaat, atau imam kadang juga didatangi. Nah, banyak sudah sering kejadian. Imam juga lupa sudah berapa rakaat ini, sudah rakaat keberapa. Bahkan juga menghilangkan kekhusyuan, mengganggu kualitas salat orang-orang yang salat. Mungkin dia tidak lupa rakaatnya, tidak lupa gerakannya, tetapi salatnya tidak khusyuk, kurang nilainya. Ibarat padi yang kurang isinya, ringan. Hatta yang sarif,
kalau lupa sajadah sajdatai as-sahwi. Ya, kalau lupa maka tuntunan fikihnya adalah sujud sahwi 2 kali. Tetapi ya, dari sisi nilai terkurang nilai salat kita ketika terkurang kekhusyuan. Hatta yang sharifa, kata Nabi SAW, wa ma lahu illa nisfahu, sampai dia selesai salat, ya ternyata tidak ada yang didapatkan dari salatnya kecuali hanya setengah dari nilai salat itu. Dan beliau SAW memulai dari setengahnya, yang menunjukkan ya, hampir mungkin tidak ada yang salat dengan full nilai salatnya dari awal takbir sampai selesai, dia bisa khusyuk terus, tidak pernah melenceng kekhusyuannya. Iya, maka Nabi SAW menyebutkan mulai dari setengah, maka dia selesai dari salatnya dan dia hanya mendapatkan setengah dari nilai salat. Au illa rubu' au illa sulus, atau mendapatkan sepertiganya saja, atau mendapatkan seperempatnya saja. Bahkan Nabi menyebutkan sampai 1/10-nya, atau bahkan ada yang mungkin lebih sedikit daripada itu. Iya, ketika sholat, iya, jasadnya berdiri untuk sholat tetapi hatinya kemana-mana. Kalau bukan ke pasar, nah ke HP-nya atau dan sebagainya, ya pindah-pindah hatinya. Nah, lain yang diingat, tidak khusyuk kepada Allah, maka itu mempengaruhi kualitas ibadahnya atau kualitas salatnya secara khusus pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antara fadail dari hadis ini tentang kaitannya dengan azan, bahwasanya syaitan ia menghindar dan menjauh dari suara azan. Ya, jadi suara azan. Kemudian yang keempat, ya, keutamaan yang besar bagi orang yang azan adalah mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak saksi atas kebaikan-kebaikannya. Banyak yang bersaksi atasnya nanti pada hari kiamat bahwasanya dia telah melakukan amal soleh tersebut. Sampai jin, kalangan jin dan manusia, bahkan wa kullu syai'in, dan segala sesuatu yang menyaksikan dan mendengarkan azan tersebut akan menjadi saksi bagi seorang muadzin nanti pada hari kiamat bahwasanya ini adalah seorang muadzin, ya, orang yang telah melakukan amalan soleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah, ya, sebagaimana kisah tentang salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'sa'ah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau adalah orang yang pengembala yang sangat cinta dengan pekerjaannya. Ya, beliau seorang pengembala yang sangat senang mengembala, selalu keluar mengembala. Pekerjaannya adalah mengembala kambing ke tempat yang jauh, ke padang Sahara. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, qala lahu, beliau mengatakan kepada Abu Sa'sa'ah, inni araka tuhibbul ghanam. Wahai Abu Sa'sa'ah, aku melihatmu engkau sangat cinta mengembala kambing, wal badiyah, dan sangat senang berada di padang Sahara untuk mengembala kambing tersebut. Fa idza kunta fi ghanamika, jika engkau dalam kondisi mengembala kambing sedang berada di padang, fa adzanta bis salati farfa' sautak, kemudian masuk waktu salat, kemudian engkau azan, maka angkatlah suaramu, tinggikanlah suaramu sekeras-kerasnya. Fa innahu, karena sesungguhnya, la yasma'u mada sautikal muadzin ma yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena tidaklah didengarkan suara seorang muadzin oleh jin ataupun manusia atau segala sesuatu yang menyaksikan dan mendengarkan suara tersebut, illa syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi baginya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan didapatkan oleh seorang yang telah mengumandangkan azan, maka tidak mengapa menara ditinggikan, itu menguntungkan bagi muadzin. Kalau menara tinggi, muadzin semakin untung, karena semakin jauh jangkauan suaranya, maka semakin banyak yang akan menjadi
saksi atasnya nanti pada hari kiamat. Akhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka ini penting ya untuk diupayakan suara azan itu dikeraskan, ya dikeraskan. Kemudian fadail yang mungkin fadail yang terakhir atau yang kelima yang disebutkan oleh penulis. Yang kelima, an-nabiyyu yad'u lil muadzin bil maghfirah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan ampunan bagi para muadzin. Ya, dan ini satu keutamaan. Ya, ketika mendapatkan doa, ya, meskipun doa secara umum namun dia adalah satu keutamaan ya bagi seseorang yang melakoni atau mengumandangkan azan, karena telah mendapatkan satu doa dari Nabi SAW, dan ini adalah doa yang paling penting ya ketika Nabi SAW mendoakan ampunan bagi umatnya. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-imanu dhamin, sebagaimana kita sebutkan tadi di awal, bahwasanya seorang imam itu tugasnya menjadi penjamin, tugasnya menjadi jaminan bahwasanya ya kualitas salat berjamaah itu sangat ditentukan oleh kualitas imam. Iya, makanya syarat untuk menjadi seorang imam masjid atau syarat untuk bisa memimpin menjadi imam salat yaitu dipilih selalu yang terbaik, diusahakan memilih dengan syarat-syarat dan kriteria yang didahulukan yang paling afdal dari yang lainnya. Dan ini juga menjadi alasan oleh sebagian ulama yang mengatakan imam lebih afdal ya, karena syarat-syaratnya ya untuk bisa menjalankan amanah tersebut yaitu lebih berat ya, lebih berat, lebih banyak ketimbang syarat-syarat menjadi seorang muadzin. Maka kata Rasulullah, tugas dari seorang imam adalah menjadi dhamin, menjadi penjamin kualitas salat berjamaah. Al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman. Dan seorang muadzin tugasnya adalah diberikan amanah ya, menjadi penjaga ya, penjaga waktu, penjaga gawang, penjaga waktu ya, itu penting. Kalau penjaga gawang sepak bola lalai akan kebobolan. Begitupun salat ya 5 waktu, tugas seorang muadzin sangat penting ya untuk memperhatikan batas-batas waktu dan masuknya waktu salat ya, terkhusus salat maghrib dan salat subuh ya, karena dia berkaitan dengan ibadah yang lainnya yaitu puasa. Maka perlu dijaga waktu tersebut. Allahumma arsyid lil a'immah ya, Rasulullah kemudian menambah dengan doa, ya Allah berikan petunjukmu ya, arahkan, tunjukkan jalan terbaik kepada para imam ya, secara umum tentunya imam salat dan para pemimpin juga, maknanya adalah al-a'immah ya, karena para pemimpin atau orang-orang yang kadang diberikan amanah itu mudah untuk lupa diri ya, mudah untuk membelok. Yang awalnya ya dia berangkat dengan niat untuk bisa berdedikasi memberikan manfaat kepada umat, tetapi ketika di hadapannya gemilau dunia ya, dunia yang hulwatun khadirah, telah dibukakan di hadapannya dunia yang manis dan hijau ya, akhirnya membuat dia berbelok. Dan ya kebanyakan para a'immah, pada pemimpin adalah orang-orang yang nanti menyesal pada hari kiamat ya, innakum satahrisuna 'alal imarah, adalah akan datang zamannya orang-orang saling berkompetisi, saling ya berlomba untuk menjadi pemimpin. Wa innahu satakunu nadamatan yaumil qiyamah, padahal kepemimpinanlah yang akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat ya. Maka Nabi SAW secara umum mendoakan para pemimpin-pemimpin agar diberikan hidayah dan petunjuk ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas jalan yang lurus. Dan juga karena ketika pemimpin yang bermasalah maka akan berefek pada rakyatnya ya. Dan ketika pemimpin yang baik maka ya rakyat pun dan umat akan menjadi baik. Allahumma arsyid lil a'immah waghfir lil muadzinin, dan secara khusus didoakan oleh Nabi SAW kepada para
muadzin. Allahumma ighfir lil muadzinin. Ya, dan doa Nabi adalah doa yang makbul. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijamin ya doa-doanya. Ya, maka siapapun yang melakoni menjalankan amanah sebagai seorang muadzin ya karena Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan dengan sebaik-baiknya, maka semoga dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa tersebut. Ya, ini mungkin untuk pada malam hari ini. Kalau kita lanjutkan juga masih ada berapa? 5 ya, maka kita cukupkan dulu dengan 5 yang telah kita sebutkan. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan ini jadi motivasi ya, yang punya peluang untuk menjadi seorang muadzin ya jangan disia-siakan. Ya, itu adalah suatu amanah yang sangat bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita pun tersendiri ya berada jauh dari masjid, maka kita berusaha untuk sholat tetap dengan mengumandangkan azan dan mengeraskan azan kita. Ya, jangan ketika kita sudah sendiri mau sholat, ya sudah tidak berjamaah, tidak azan juga. Ya, akhirnya banyak keutamaan yang hilang. Dan meskipun kita bersendiri atau lagi hujan, ya, kita di rumah maka kita azan sekeras-kerasnya, ya tentunya dengan hal yang wajar, sewajarnya, ya agar ya banyak yang menjadi saksi bagi kita kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal-hal yang keliru, itu dari kesalahan dan kelemahan kami secara pribadi. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan masih ada tersisa 5 dari keutamaan seorang muadzin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.